calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Pada kegiatan hari ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Arifin dari UPT SPF 283 Ganting, guru kelas 4. Bagaimana kabarnya Pak Arifin? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik ya Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Bapak. Atau melakukan supervisi di kelas ya Pak. Tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, dan kenapa kita melakukan kegiatan pra-observasi hari ini sebagai persiapan awal untuk Bapak nanti melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak, agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita ya Pak. Jadi Pak Arifin, saya pada kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai, tapi sebelum tujuan, mata pelajaran apa yang akan Bapak ajarkan nanti pada saat observasi? Mata pelajaran matematika. Oh, mata pelajaran matematika ya Pak. Tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai itu apa ya Pak? Jadi tujuan pembelajaran yang akan kami capai dalam mata pelajaran matematika nanti yaitu membantu siswa memahami bentuk sudut dengan cara, ada 3 cara, yaitu mengamati bentuk sudut, mengukur sudut, dan membedakan sudut. Jadi mungkin sudah ada siswa yang sudah tahu, sudah lihat saja bahwa dia sudah perkirakan bahwa sekian sudutnya ini sudut lancip, ini tidak. Tapi bagi yang belum pernah diajarkan, ya barangkali kita harus praktikkan dengan cara mengukur sudut. Kemudian kalau kita sudah mengukur sudut, kita sudah bisa membedakan mana sudut lancip, mana sudut refleks, mana sudut tumpul atau sudut siku-siku. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai yaitu peserta didik mampu memahami jenis-jenis sudut. Ya. Dan caranya itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu peserta didik mengamati, ya, kemudian mengukur dan membedakan sudut ya. Berarti terstruktur sekali caranya Pak, mengamati dulu, mengukur dan membedakan. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua Pak, area yang hendak dicapai. Kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu area apa ya Pak? Jadi area pengembangan yang ingin kami capai ada 2, ditinjau dari pengetahuan, yaitu siswa mampu melakukan telaah jenis sudut, lihat dari keterampilan. Siswa mampu membuat jenis sudut dari bahan sederhana. Area yang Bapak ingin kembangkan itu ada 2, ya. Aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuannya itu siswa mampu melakukan atau mampu mengetahui jenis sudut ya Pak. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan, siswa mampu membuat jenis-jenis sudut dari bahan sederhana. Oh iya Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, apa strategi yang Bapak siapkan, kemudian apa metodenya, kemudian media apa yang Bapak gunakan? Strateginya dulu Pak, strategi apa yang Bapak siapkan? Jadi strategi yang akan kami terapkan dalam pembelajaran matematika itu pembelajaran berreferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Kemudian akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa dan kemampuan dan keaktifan siswa. Strategi yang Bapak gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional.
Kemudian Bapak juga melakukan pembagian kelompok ya Pak, Iya, iya. berdasarkan kesiapan belajar siswanya dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan Dan keaktifan keaktifannya. Oh ya, luar biasa sekali strategi yang telah Bapak siapkan ya Pak. Kemudian bagaimana dengan metodenya Pak? Metode pembelajaran yang Bapak gunakan? Jadi metode pembelajaran yang akan kami lakukan yaitu pembagian kelompok atau diskusi kelompok, kemudian tanya jawab antara saya dengan siswa, kemudian setelah siswa sudah memahami, saya berikan tugas, apakah itu saya tugas sekolah atau tugas rumah. Oh ya. Oh, berarti metode yang Bapak gunakan itu metode diskusi ya Pak. Iya. Kemudian anak-anak itu dikelompokkan dalam kelompok kecil. Iya. Kemudian dilakukan proses tanya jawab dan setelah itu dilakukan diberikan penugasan. Penugasan. Entah itu penugasan di sekolah atau Atau di penugasan kelompok. Oh ya Pak. Kemudian medianya Pak, media yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti. Jadi media yang akan kami gunakan, akan saya sediakan, yaitu media pembelajaran contoh sudut berupa gambar, LKPD, PowerPoint, laptop, dan lain-lain. Oh ya. Media yang Bapak gunakan itu yaitu contoh berupa gambar ya Pak. Iya, Apa iya. contoh-contoh sudut berupa Iya, gambar. berupa gambar. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik. Iya. Kemudian Bapak juga akan menayangkan PowerPoint dan ada laptop ya Pak. Ya, betul. Oh ya. Kira-kira mulai dari tujuan, ada pengembangan, strategi, metode, sampai medianya kapan Bapak akan melakukan kegiatan ini? Jadi mungkin akan saya lakukan Senin depan, Oh, Senin depan ya Pak. karena pada Senin depan itu ada pelajaran matematika dan jamnya jam pertama. Nanti jamnya itu Pak jam pertama ya. Iya. Kemudian waktunya nanti hari Senin. Senin. Iya. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan kita ini ya Pak ya, kegiatan ini sebenarnya tujuannya untuk Bapak agar lebih siap ya Pak nanti pada saat melakukan praobservasi ya. Kira-kira dari percakapan kita apa yang Bapak dapat simpulkan atau apa yang dapat Bapak refleksikan dari kegiatan kita pada praobservasi ini? Jadi yang saya akan lakukan barangkali lebih banyak membuat atau membuat contoh-contoh atau benda-benda yang bisa diukur sulit oleh siswa masing-masing siswa supaya lebih jelas. Betul sekali Pak, karena kenapa pada saat kita memberikan contoh yang secara nyata kepada anak didik kita, maka anak itu akan lebih mudah untuk mengerti. Ya, dibandingkan hanya memberikan gambar saja. Contoh yang nyata itu anak-anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi Bapak sudah alhamdulillah sejauh ini sudah siap sekali ya Pak dalam menyiapkan metodenya, strateginya, medianya untuk pembelajaran kita nanti pada saat hari Senin. Terima kasih banyak Pak Arifin, waktunya telah meluangkan. Ini baru kegiatan pertama ya Pak dalam supervisi, karena setelah praobservasi ini nanti ada kegiatan observasi. Setelah observasi juga nanti kita akan berbincang lagi tentang pasca observasinya. Terima kasih banyak Pak.
absen dulu. Adi Basambra, Ahmad Maulana, Andika kita Reski. Jadi ada pun juga pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk membantu siswa memahami bentuk-bentuk surut. Kalian sudah paham, saya sudah kasih tahu tadi bahwa bentuk-bentuk surut itu ada. Kita akan lebih santai dalam belajar ini. Kita terlebih dahulu tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5. Ya, kita ingin mengenal sudut pada pelajaran ini. Mari kita perhatikan model atau bentuk sudut di bahan tulis di atas. Yaitu sudut yang ukurannya kurang daripada 90 derajat. Perhatikan ini baik. Jadi walaupun sudut kalau begini yang walaupun dibolak balik, kalau kurang daripada 90 derajat sudutnya, maka itu dianggap sebagai sudut lancip. Ya, ini sudut siku-siku. Berarti kenapa dibilang sudut siku-siku? Karena sudut ini mempunyai ukuran sudut 90 derajat. Begitu juga ini. Kalau kita tempelkan busur derajat, angka 0 sebagai dasar, kita tempelkan di sini. Kemudian sudut tumpul. Ingat, sudut tumpul itu mempunyai ukuran berapa? Ya, lebih dari 90 derajat. Jadi ukuran ini saya akan bagi kelompok sesuai dengan kemampuannya dan keaktifannya di dalam kelas ini. Yang ini. Jadi sudut BAC ini BAC berarti ini tangkai sudut. Ini sudut jadinya mau diukur. Perhatikan itu. Jadi sudut itu mempunyai 2 tangkai sudut atau kaki sudut. Jadi titik sudutnya cuma 1. Kita praktekkan yang ada dalam materi kalian mengenai sudut, yaitu tangan. Tangannya coba, kalau sudut 90 derajat, saya lihat 90 derajat. Jangan saya kasih contoh-contoh, saya sudah anukan tadi. Praktekkan begini, ini harus lurus. Ini juga lurus naik, vertikal. Kemudian kalau sudut lancip, ini kepala tangan ditarik masuk. Ini sudut lancip namanya. Kalau tumpul, ya begini. Ya, ini sudut tumpul. Lurus. Gua kipakun di puna lurus ya. Sudut tumpul ini. Lurus pakun nih. Kalau ini kita praktekkan yang ada dalam materi kalian mengenai sudut, yaitu tangan. Tangannya coba, kalau sudut 90 derajat, saya lihat 90 derajat. Jangan saya kasih contoh-contoh, saya sudah anukan tadi. Praktekkan begini, ini harus lurus. Ini juga lurus naik, vertikal. Kemudian kalau sudut lancip, ini kepala tangan ditarik masuk. Ini sudut lancip namanya. Kalau tumpul, ya begini. Ya, ini sudut tumpul. Lurus. Gua kipakun di puna lurus ya.
Sudut tumpul ini. Lurus Pak nih. Kalau ini Eh, kalau kita mengukur sudut, kita dulu tentukan dasar pengukuran sudutnya. Jadi ambil dulu garis tangkai 1, letakkan garis 0 di lurus derajat, kemudian titik sudutnya itu dipaskan. Maka bisa terbaca bahwa sudut nomor 1 itu bahwa jadi bisa terbaca di situ. Anak-anak, saya akan beri lembar kerja setiap kelompok. Jadi di kerja sekarang tugas kelompoknya. Jadi harus dikerja ini sudut apa namanya ini, yang kedua di kolom kedua sudut apa. Kan sudah tahu cara mengukur sudut toh. Kemudian nomor kelompok 2 ini. Kelompok 1 ini. Jadi tolong diukur sudutnya. Lihat. Di kolom pertama apakah dia kasih saja tanda conteng. Kalau dia lancip, conten di lancip. Kalau dia siku-siku, conten di siku-siku. Kalau dia tumpul, conten di tumpul. Jadi begitu juga yang kolom kedua. Jadi tolong kelompok 1, kolom pertama sudut apa itu? Tumpul. Tumpul, besar-besar suaranya. Kalau kolom kedua sudut apa? Lancip. Kalau kolom ketiga berapa derajat kalau siku-siku? 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kalau kolom keempat? Lancip. Kalau kolom kelima? Lurus. Berapa derajat kalau sudut lurus? 180. Ya, 180 derajat. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mudah-mudahan sudah semua. Saya dulu minta. Setelah mengikuti pelajaran ini, apakah Anda merasa bahagia atau bagaimana? Kelompok 3, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pelajaran ini? Bahagia. Kelompok 2, Senang. kelompok 2, bagaimana? Senang. Kasih besar Tuhan. Kelompok 1. Ceria. Jadi materi hari ini adalah belajar tentang mengenal beberapa sudut. Ya. Itu ada 3 sudut: lancip, tumpul, dan lurus. Ya, oke. kasih tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kesimpulannya kelompok 1 dengan kelompok 3. Yang akan kita pelajari yaitu mengenal luas bangun, yaitu bangun apa saja, segitiga, persegi panjang dan persegi. Semua baru kita akan pelajari di minggu depan dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Arifin? Ya, Pak Andra? Yang
pribadi Bapak Muhammad Omar Jabal yang hormat Bapak Muhammad itu. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi melalui metode coaching yang sebelumnya kita lakukan dua tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, kemudian observasi. Tujuan dilakukannya pra-observasi itu Pak, yang seperti Bapak sendiri mengatakan bahwa agar Bapak lebih yakin, lebih siap untuk melakukan observasi dalam kelas. Kemudian waktu hari Senin kemarin Bapak telah melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak. Selanjutnya Pak, kita akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Kita akan melakukan perbincangan yang ringan Pak. Kita sampai saja. Di sini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai tentang pelaksanaan observasi yang telah Bapak lakukan di kelas. Masih diingat Pak tujuan pembelajarannya yang telah Bapak lakukan? Ya, di sini. Ya. Yaitu untuk membentuk siswa memahami bentuk-bentuk tersebut yang ada di beberapa cara anak itu adalah mengamati, mengukur, dan membedakan. Ya, betul sekali. Tujuan dari pembelajaran Bapak kemarin itu bagaimana siswa memahami cara-cara atau jenis-jenis macam sudut ya Pak. Iya. Ada 3 caranya. Yang pertama itu memahami dulu yang mana itu sudut, mengamati dulu yang mana itu sudut, kemudian kita ukur bagaimana itu murid bisa mengukur sudut, kemudian setelah itu siswa mampu membedakan ini sudut tumpul, ini sudut lancip, dan ini sudut lurus. Ya. Kemudian Pak, kira-kira dari hasil perbincangan kita hari ini apa yang Bapak harapkan? Kalau yang saya harapkan itu masukan-masukan dari ibu apabila ada kekurangan saya atau ketidakmampuan saya menjelaskan materi-materi yang diajarkan. Saya di sini melakukan seperti itu Pak, bukan untuk mencari kesalahan Bapak, tetapi bagaimana cara kita agar melakukan pembelajaran